Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Hong Wilaheng Skaring Bawono Langgeng. Saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Dimas Ali. Kali ini, alhamdulillah, diperjumpakan kembali dengan panjenengan, tentunya dalam kondisi sehat, baik, dan berbahagia. Amin. Saudara-saudaraku, terkait dengan ini, perjumpaan kali ini akan membahas mengenai pantangan yang mulai dilupakan oleh orang Jawa. Apa saja yang dilupakan itu? Mari kita simak lebih dalam. Satset dasdes. Orang Jawa di Nusantara ini memang banyak penuh terkait dengan adat istiadatnya, dengan keragaman budaya yang sungguh luar biasa, keragaman mulai dari tradisinya, keragaman budayanya di masing-masing pulau ini dari Sabang sampai Merauke tentunya tidak sama. Secara umum Nusantara ini memang secara di masyarakat adalah lebih banyak penduduknya orang Jawa. Namun, maka kali ini yang saya bahas adalah sesuatu pantangan yang sudah mulai dilupakan atau ajaran yang sudah mulai dilupakan oleh orang Jawa. Kita untuk mengingatnya kembali, mudah-mudahan untuk generasi selanjutnya biar ingat apa saja mengenai hal itu. Pantangan-pantangan yang ada saat ini mulai terkikis. Tidak mustahil karena di era modern ini memang banyak hal, pandangan-pandangan, bahkan ajaran-ajaran yang dari luar masuk ke tanah Indonesia, khususnya di Nusantara ini. Apa saja sih tantangan generasi ke depan? Dan generasi-generasi inilah jangan sampai kepaten obor atau tidak mengenal ajaran-ajaran leluhur, berbudi luhur yang sudah ada sejak dahulu. Berikut pantangan-pantangan yang harus diingat kembali untuk generasi selanjutnya. Apa saja itu? Untuk hal ini dimulai dengan asal-usul. Nah, pantangan yang mulai dilupakan atau ajaran ini istilahnya apa namanya? Asal-usul. Asal-usul itu apa? Bisa pada ranah silsilah. Karena ketidakrajinannya untuk mencatat atau meluangkan waktunya mengenai asal-usul sejarahnya dirinya sendiri saja tidak sampai tercatat. Dari silsilah inilah keluarga dari siapa, neneknya siapa, kakeknya siapa. Ini salah satu budaya asal-usul. Bahkan untuk mengetahui saudara kita yang dari mana. Mulai dari kelahiran pun sampai diingatkan. Kalau konteksnya di dalam silsilah. Apalagi kita selaku manusia peradaban tahu asal-usul kita aslinya datang dari mana. Dan nanti akan kemana. Nah, ini ajaran-ajaran yang mulai mulai terkikis, mulai kurang diperhatikan, akhirnya tidak tahu asal-usulnya. Asal-usul ini pun berkembang kepada pemahaman di mana Anda berkedudukan di wilayah mana. Sejarah. Nah, mengenai yang setelah tadi asal-usul, kali ini adalah sejarah. Sejarah inilah hal yang penting juga perlu diperhatikan. Sejarah keberadaannya kita sebagai bangsa Indonesia, Nusantara, bahkan secara kesukuan kita suku Jawa. Sebenarnya suku Jawa ini asli dari mana? Sejarahnya apa saja? Tentunya membahas sejarah ini banyak hal. Mau membahas tradisinya, mau membahas budayanya, atau membahas mengenai geografinya, bentuk dan sebagainya, banyak sekali. Namun sejarah yang perlu diingat bahwa nenek moyang kita mengajarkan keluhuran sesuatu hal yang diajarkan kepada generasi selanjutnya. Sejarah orang Jawa, setahu yang kami dapati adalah bangsa Lemurian. Anak orang Jawa ini memiliki pandangan-pandangan yang luar biasa, wisdom-wisdomnya banyak, dan ajaran-ajarannya ini bisa diterapkan dan bisa diterima segala lini, segala sektor di sebuah negara manapun. Orang Jawa memang sangat diperhitungkan. Karena memang mayoritas dan kebanyakan memang secara kenegaraan saja masyarakat Jawa ini sangat banyak dari suku-suku lainnya. Pulau Jawa
ini memang banyak penduduknya, memang sudah dari dulu masyarakat Jawa ini mayoritas, maka keberadaannya di Nusantara ini ada di mana-mana, bahkan sampai ke luar Jawa. Nah, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, tentunya mengenai sesuatu yang sudah mulai dilupakan adalah perilaku. Perilaku apa? Tentunya perilaku ada di situ norma-norma, ada tata krama, ada sesuatu hal yang memang kadang dilupakan. Tata krama orang Jawa itu benar-benar melandaskan kepada ajaran-ajaran berbudi luhur. Perilaku orang Jawa pada umumnya, orang Jawa itu ada unggah-ungguh, ada sopan santunnya, bahkan senyum. Ini salah satu ramahnya juga. Sopan santun, ramah perilaku orang Jawa ini sangat supel, mau berkawan ke siapapun. Tentunya kita pun ketika ketemu di mana, meskipun tidak mengenal, kita tuh saling menyapa. Permisi, nyuwun sewu. Nah, ini pun kalimat-kalimat ini adalah sebagai pembuka, di mana posisinya adalah untuk melanjutkan pembicaraan. Orang Jawa ini dengan perilakunya yang unik sekali ini, biasanya ketika mau datang ke suatu daerah, suatu saat kesasar, maka dia akan tidak segan-segan untuk bertanya, turun dan menemui warga. Permisi, mau tanya, ini rumahnya si Fulan mana ya? Oh, sebelah sana. Ini kalau kita di kota. Tapi di orang Jawa, makna Jawa sebenarnya ini adalah cerdas ya. Jadi tidak hanya pada penampilan kostumnya saja, tapi Jawa ini adalah ajaran di mana orang Jawa ini memiliki struktur sistem perilaku. Mulai dari tutur katanya, mulai dari sifat-sifat perilakunya tadi, berjalannya pun sampai cara mengenakan baju, mengenakan pakaian ditata. Perilaku orang Jawa sangat luas sekali. Kalau Dan Mas Ali menerangkan sampai ini hanya sekilas saja. Perilaku mulai gaya hidupnya, perilaku cara tidurnya, perilaku cara silaturahminya, bagaimana cara mengurai suatu permasalahan, itu pun ada terlihat dalam sikap perilaku orang Jawa. Perilaku generasi yang sekarang memang sangat memprihatinkan karena sudah tidak mengindahkan menghormati mana yang lebih tua, mana yang lebih sepuh, mana yang lebih pantas dihormati. Rasa penghormatan ini bukan pengkultusan, tapi sebagai bentuk penghormatan, sebagai tata krama manusia orang Jawa. Generasi ke depan tentunya PR buat siapa? PR buat kita bersama untuk mengingatkan teman-teman semua, perilaku sikap kita ramah terhadap sesama itu harus dilakukan. Saling menghormati, saling mengerti, saling asah, saling asuh, dan memang menyedulur orang Jawa itu. Unggah-ungguh kepada orang tua, tentunya ini banyak ragam. Unggah-ungguh di sini adalah mulai dari tata bahasanya, dengan bahasa yang acak-acakan, asal keren, asal wow, rocker dan sebagainya. Saya pun mencoba mengkaca diri, saya mawas diri juga. Selama yang saya ketahui dan mengenal, untuk menyampaikan intonasi kepada orang yang lebih tua, tentunya jangan berbicara dengan nada yang keras, karena tidak sopan, dirasa tidak nyaman. Maka perlunya mengatur intonasi saat pembicaraan terhadap orang tua. Dan ini pun sebenarnya tidak hanya untuk orang tua saja, bagi siapapun, kita pun ngomong harus tahu tatanan, harus tahu kondisinya. Sesuatu yang mulai dilupakan lagi oleh orang Jawa. Artinya generasi-generasi di era yang sekarang ini dengan tantangannya tentunya mengenai pitutur. Pitutur ini adalah nasihat-nasihat apa saja yang perlu dicermati dan perlu dilakukan kesehariannya. Pitutur ini adalah nasihat-nasihat yang baik, di mana nanti akan mempola seseorang ini menjaga sikap dan perilakunya. Pitutur ini bisa saja salah satu nasihatnya adalah, ada pitutur-pitutur orang Jawa. Salah satu contohnya, nduk, nang, atau ndung, jangan menduduki bantal, nggak boleh. Ini juga sebenarnya pitutur nasihat juga. Kenapa kok nggak boleh?
Karena bantal ini lebih dikenal untuk beralas tidur, bukan untuk tempat diduduki. Meskipun di era sekarang ini kita tahu yang namanya bantal itu, kalau kita lihat sinden itu memang untuk membantu duduk. Nah, pitutur-pitutur yang demikian tadi tentunya sering dilupakan. Selanjutnya, ini adalah ilmu. Ilmu ini adalah suatu kaweruh atau wawasan, keilmuan, bagaimana untuk mengetahui sendi-sendi kehidupan. Ilmu ini didapati dalam ranah belajar. Siapapun orang yang mau belajar, maka akan mendapatkan keilmuan tersebut. Keilmuan ini adalah sebagai pencerahan dalam kehidupannya. Orang yang berilmu sangat berbeda sekali dengan orang yang tidak berilmu. Baik sikap, tatanan, tindak tanduknya, tentunya ini sangat berpengaruh sebatas mana kedalaman mengenai seberapa mendapatkan ilmu tersebut. Ilmu ini tidak hanya terbatas pada ilmu kanuragan saja, baik ilmu wawasan dunia politik, baik wawasan ilmu strategi, ilmu memasak, ilmu mengolah tanah, ilmu mencangkul, atau ilmu-ilmu yang lain. Ilmu ini adalah sebagai semacam cahaya pengetahuan, di mana orang yang sudah memiliki pengetahuan yang cukup luas tentunya akan berbeda pada posisi orang yang keilmuannya belum banyak. Tentunya akan berbeda seseorang yang keilmuannya lebih dalam. Semakin dalam belajar, semakin dalam lagi maka orang itu akan mawas diri. Semakin dalam ilmu, semakin kedalaman seseorang, maka dia akan mampu bertoleransi. Maka jangan cukupi atau sudahi merasa di puncak belajar. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, mari jangan sungkan-sungkan untuk belajar. Karena orang yang belajar maka akan dinaikkan tingkat derajatnya. Derajatnya ini apa? Tidak hanya masalah harta benda saja, tapi derajat ini adalah kemanfaatan seseorang tersebut. Karena orang yang selalu belajar, maka dia akan selalu koreksi diri. Tentunya, belajar apapun itu bentuknya, baik mekanisme-mekanisme dalam suatu lingkungan, baik urusan rumah tangga, maupun ilmu pemerintahan. Karena orang yang berwawasan dengan keilmuan yang terus-menerus sangat membantu mencerahkan dan mengedukasi lingkungannya. Tapi sebenarnya orang yang berilmu tadi itu mendidik dirinya dulu, mendidik sikapnya dirinya, nanti baru berkembang, meresonansi, memvibrasi keluar efek-efek orang yang berilmu tadi. Saudara-saudaraku, dan ini sangat memprihatinkan. Tentunya generasi yang saat ini harus bagaimana cara meregenerasi wawasan keilmuan-keilmuan leluhur. Keilmuan-keilmuan yang sudah ada ini kadang berhenti begitu saja. Saudara-saudaraku, jangan berhenti belajar. Ilmu-ilmu orang tua kita masih relevan dilakukan sampai di era sekarang. Karena ilmu-ilmu dulu ini sebenarnya membentuk pribadi-pribadi yang baik. Kita jangan tergores dengan ilmu-ilmu yang ada di dunia barat yang mengedepankan saling bentrok, saling beradu, bahkan saling bersaing. Tapi di kita mengenalnya saling berlomba. Kalau orang yang berlomba tentunya ini adalah selaras dengan agama. Fastabiqul khairat, itu katanya begitu ya. Jadi orang yang berlomba-lomba ini tidak akan saling membunuh, justru saling menopang sesuai dengan kapasitasnya. Ketika salah satu di antara ada yang memuncak, tentunya ini dengan kegigihannya itu, tanpa harus menyingkirkan kanan kirinya. Ini yang namanya perlombaan. Ingat, perlombaan berbeda dengan persaingan. Bahkan perlombaan ini disuruh oleh ulama kita, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak pernah didengarkan yang namanya persaingan dalam kebaikan. Oke, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, sesuatu yang dilupakan juga ini mengenai hitungan. Tentunya ciri khas orang Jawa ini mengenal weton. Hitungan-hitungan ini yang ada di weton, lahirnya kapan, bulan apa,
lahirnya hari apa, nanti pasarannya apa, neptunnya apa, bahkan dalam penjodohan saja. Bahkan dalam penjodohan saja itu harus kita datang ke ahli nujum. Karena ahli nujum ini, hitung-hitungan ini tidak hanya memposisikan pada orang yang dalam menjodohkan, dalam merawat hewan, bahkan membeli sesuatu yang dibelinya, bahkan kita harus mencari hari yang baik, dihitung betul. Nah, inilah hitungan-hitungan ini sudah ada sejak dulu sebagai analisa, menganalisis. Di era sekarang juga sama. Ketika kita belum datang ke pasar, bahkan membeli HP, kita akan tahu spesifikasinya. Ini era dulu enggak, kita tahu beli HP, baru spesifikasinya ketahui setelah kita beli. Tapi untuk era sekarang di dunia internet yang modern ini, kita akan tahu bagaimana menelaah lebih dulu. Kita datang ke pasar, langsung membeli sesuai dengan spek yang kita sudah lihat. Hal yang demikian tadi, hitung-hitungan ini tentunya ilmu yang luar biasa sejak dulu kala leluhur kita sudah mengajari itu. Bahkan hitungan ini untuk memprediksi bagaimana rezeki seseorang. Ini memang kesannya seolah-olah merusak jeroning winarah atau tahu waskito posisi ini. Sebenarnya ini ilmu yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Gusti Ngakaryo Jagat. Gusti Ngakaryo Jagat ini memberikan keilmuan, diturunkan kepada manusia, makhluk di bumi ini, memberikan informasi bagaimana cara menghitung, melihat dan sebagainya untuk menentukan suatu permasalahan, memutuskan suatu perjodohan, bahkan bagaimana memutuskan acara-acara adat istiadat dengan cara menghitung hari, weton dan sebagainya. Itu komplit sekali. Ini tentunya bukan berarti tidak ada dasar. Hitungan ini dilakukan orang Jawa sebagai bentuk keselarasan dan keharmonian bersama. Hitungan-hitungan ini tentunya ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya tentunya dengan kelancaran suatu acara kegiatan atau acara-acara yang perihal dengan ritual-ritual. Apapun bentuknya, keselamatanlah dan kesuksesan suatu acara biar lancar, maka harus dihitung sedini mungkin sebelum acara berlangsung. Orang Jawa, sesuatu apa yang dilakukannya selalu diperhitungkan, karena dia akan berpikir lebih dulu sebelum bertindak. Saudara-saudaraku, di kitab Mawas Diri, tentunya saudara tahu bahwa selanjutnya adalah mengenai titen. Orang Jawa ini dikenal dengan titennya. Titen itu apa sih? Titen itu adalah mengamati segala lini, baik alamnya, kehidupan sosial manusianya, bahkan perilaku hewan pun mampu untuk dicermati dan diamati oleh orang Jawa. Jatuhnya pohon itu bahkan bisa tahu kapan akan jatuh. Dan ini tidak semua memang, dan tidak pada umumnya. Namun bagi orang Jawa ada yang diberikan kelinuihan, mampu membaca, mengawasi, mengamati ilmu titen ini. Di kitab memang tidak ada secara tertulis. Adanya tertulis itu justru dari hasil pengamatan yang dibukukan. Titen mengamati lingkungan. Bagaimana sih kehidupan sosial? Bagaimana sih kehidupan hewan? Bahkan mengamati, yang lebih penting lagi adalah mengamati kehidupannya sendiri. Karena niteni dirinya sendiri, maka akan tahu luarnya. Ilmu titen ini salah satu pengamatan contohnya adalah bagaimana cara membaca alam. Nah, ketika ada galaksi, ada perbintangan, ilmu falak, ilmu astronomi, tentunya dengan ilmu pengamatan. Orang Jawa sangat mampu mengamati hal-hal yang ada di alam semesta. Titen ini adalah sebenarnya mampu membaca situasi alam semesta. Orang Jawa mengenal titen ini pada apa? Alam semesta. Karena alam semesta ini adalah kitab. Kitab teles. Siapa yang mampu membaca alam semesta ini, tentunya akan mampu apa yang didapati. Saudara-saudaraku, tentunya masih banyak ilmu titen yang tidak dilanjutkan oleh generasi-generasi yang sekarang. Banyak ilmu titen yang hilang.
Ilmu Titan ini adalah ilmu pengamatan di mana memahami tentang astronomi, ilmu sosial dan sebagainya. Ilmu Titan ini sangat bermanfaat buat kehidupan di alam semesta ini. Ilmu Titan ini adalah bagaimana cara beradaptasi, bagaimana caranya bersosialisasi dan sebagainya, tentunya untuk mawas diri dan mengambil suatu keputusan. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, tentunya mengenai Sanepo. Sanepo ini adalah tembung-tembung yang maksudnya adalah kosok balennya. Artinya ada suatu sindiran yang halus. Sanepa ini harus paham arah pembicaraannya kemana. Dalam suatu pembicaraan, contohnya adalah saudara kita atau masyarakat luas atau siapapun, contohnya kalimat Sanepa, utange arang wulu kucing. Sekali lagi, utange arang wulu kucing. Kalau kita cermati secara tekstual, tentunya mungkin hal yang mungkin tidak ada artinya hanya sebatas begitu saja. Tapi ilmu rasanya, ini sebenarnya sindiran yang sangat luar biasa. Apa iya wulu kucing itu arang? Artinya kerep. Nah, ini kosok balennya apa? Kebalikannya adalah artinya orang itu hutangnya sangat banyak. Tapi orang Jawa itu sangat halus. Kowe kok duwe hutang arang wulu kucing. Nah, itu sebenarnya wong arang sedangkan wulu kucing itu banyak. Jadi ya banyak sekali, itu sindiran yang luar biasa. Maka harus memecahkan teka-teki dalam Sanepa, omongan orang Jawa. Makna tidak pada sebenarnya, tapi ternyata ada kandungan rasa yang disampaikan sebagai pengingat, bahkan sebagai sindiran. Itu salah satu di antaranya Sanepa, yang orang generasi kita tidak paham mengenai Sanepa. Saudara-saudaraku, ada hal mengenai bahasa. Bahasa orang Jawa tentunya di situ ada ngoko. Ada ngoko, ada kromo alus, ada kromo inggil. Bahasa dalam penyampaian itu mengandung intonasi juga, cara menyampaikannya halus. Orang Jawa bahasanya ada yang ngoko, ada yang kromo inggil, ada yang kromo alus dan sebagainya. Permisi, contoh salah satunya adalah adus, papung, siram. Saudara-saudaraku dimanapun berada, mengenai hal bahasa saja sudah mengalami degradasi atau penurunan, atau tidak digunakan dengan bahasa yang sepantasnya. Orang Jawa itu sudah memiliki tatanan. Jadi ngomongnya asal, ngomongnya bahasa pasaran, asal celemong. Padahal etika-etika orang Jawa itu punya penempatan kepada siapa yang diajak bicara. Contohnya, Mas Jepri, adus, ini nggak pantas kalau anak kecil sudah di posisi yang lebih tua, tentunya papung. Nah, kalau orang tua lagi, siram. Nah, siram ini kalau orang sekarang tidak memahami, jangan-jangan Bapak tesi siram, berarti Bapak tesi digebyur. Loh, bukan begitu. Siram itu lebih kerasa penghormatan lagi kepada orang yang lebih tua. Nah, adus, papung, siram, madang, maem, dahar. Ini ada tatanan bahasa. Jadi bahasa Jawa jarang digunakan lagi dengan bahasa bahasa halus, kromo inggilnya dan sebagainya. Ini harus ditularkan. Kromo. Jadi kita harus, karena orang Jawa jangan hilang Jawanya juga. Meskipun berpakaian mungkin, mohon maaf ya saudara-saudaraku dimanapun berada, bajunya, kostumnya, tapi ketika dalam bahasa itu bisa diterima, tidak menyakitkan hati, justru itu lebih diterima ketimbang berbaju pakaian yang urakan. Karena hati seseorang lebih nyaman ketika berajak bicara, sopan santun dan saling menghargai. Dengan bahasa ini bisa menyatukan perasaan, bahkan bisa terjadi gejolak hanya gara-gara salah memahami suatu bahasa. Bahasa Jawa dalam masyarakat Jawa itu pun sangat diperhatikan.
Mengenai bahasa, tentunya ini harus diajarkan terus-menerus, harus disampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Bahasa Jawa itu harus digunakan sehari-hari, biar apa? Biar masuk kepada generasi selanjutnya, tidak kepaten obor. Kalau bahasa hanya dibatasi saja, diperlukan hanya setingkat ini, harus kulino, harus disampaikan, harus difungsikan di ranah keluarga. Tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan permisi, nyuwun sewu, amit nyuwun sewu, bahkan masuk ke rumah itu ada bahasa tok 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 tok, kulo nuwun. Kulo itu adalah saya, nuwun itu adalah si nuwun, artinya saya mau bertamu. Begitu, kulo nuwun, baru kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Begitu orang Jawa. Jadi ingat ya, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, wahai bangsa, wahai orang Jawa, jangan lupa kula nuwun ini juga bahasa yang harus jangan hilang. Ini menunjukkan bahwa ciri khas orang Jawa tidak akan. Ini adalah salah satu ciri khas orang Jawa ketika mau bertamu, mau berkunjung dengan kondisi rumah yang tertutup, kita akan mengetuk pintu. Itu adalah etika termasuknya. Kula nuwun, assalamualaikum, monggo. Demikian saudaraku. Saudaraku dimanapun berada, mengenai hal yang memang sudah mulai harus diingatkan kembali adalah introspeksi diri. Introspeksi diri ini selaras dengan mawas diri. Selaras dengan mawas diri. Introspeksi diri ini adalah lebih kepada, sore gatel, mawas diri, mawas diri ini adalah mengintrospeksi diri, di mana introspeksi diri ini adalah mampu dan berani mengakui kesalahan sendiri juga, bahkan lebih mengedepankan introspeksi sebelum mengintrospeksi orang lain. Mawas diri ini sangat penting buat orang Jawa, tidak gampang menyalahkan, maka harus diheningkan, tenangkan dulu sebelum berbicara. Mawas diri, introspeksi diri, bagaimana perbaikan perilaku hidup seseorang tentunya akan sangat berpengaruh jika orang itu selalu mengintrospeksi diri. Ada hal lagi yang sangat memang perlu diingatkan kembali saudara-saudaraku. Apa itu? Yaitu huruf Jawa. Huruf Jawa ini sebenarnya sangat mudah, seperti halnya menulis dengan bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Jawa ini apa sih? Hurufnya itu ada. Huruf Palawa. Huruf Palawa ini Hono Coroko dan sebagainya, jenis-jenisnya. Mungkin saat dulu sebelum tersimbolkan itu mungkin hanya simbol-simbol saja tertulis. Dan ini sebenarnya kita dapati huruf Jawa ini kayak di Thailand, kayak di India, itu juga ada, bahkan mirip sekali dengan asli huruf di tanah Jawa. Huruf Hono Coroko itu yang kita ketahui. Tentunya huruf ini kita mengalami kesusahan karena memang sudah jarang digunakan, dan memang pengajaran-pengajaran yang tidak terus-menerus bahkan sudah mulai melupakan dan sungkan. Rasa sungkan inilah karena sudah terjadi kebiasaan, akhirnya huruf Jawa jarang digunakan dalam tulis-menulis. Namun para pegiat penulis huruf Jawa masih ada, tapi jumlahnya lebih sedikit. Kita lebih ke bawah tulisan-tulisan yang dari luar. Padahal huruf Jawa itu adalah identitas orang Jawa itu sendiri di Nusantara. Saudaraku dimanapun kalian berada, orang Jawa sangat halus. Bagaimana dalam kepekaannya ini sangat-sangat luar biasa. Kepekaan ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Ilahi. Kenapa? Kepekaan ini ngaji rasa, peka terhadap lingkungannya, peka terhadap situasinya, bahkan kepekaan diri terhadap sosial. Hatinya mudah tersentuh, peka diri terhadap apa yang dilihatnya. Akhirnya dari kepekaan itu tidak sungkan-sungkan biasanya orang Jawa
hatinya suka membantu karena kepekaannya itu. Kepekaan ini adalah bisa dirasakan oleh kejiwaan atau perasaan hati. Jika kita tidak ingin disakiti, tentunya kita jangan menyakiti orang lain. Kepekaan inilah tentu harus dirasakan. Jika Anda atau panjenengan ingin dibahagiakan, tentunya kita harus mampu membahagiakan orang lain. Kepekaan inilah harus mawas diri, sadar diri dalam dirinya, peka terhadap sifat jati dirinya sendiri. Saudaraku, kepekaan ini lama-lama sudah mulai tidak digunakan. Lama-lama sudah tidak dipakai. Kenapa? Karena sudah mengeras. Karena di era yang demikian harus sesuatu yang nyata, harus yang dilihatnya. Kepekaan ini padahal ilmu rasa, tidak harus dilihat secara dohir mata. Nah, di sini ada batin. Fungsinya ilmu batin ini sangat membantu kepekaan terhadap lingkungan, kepekaan terhadap rasa, kepekaan terhadap orang lain yang sedang mengalami suatu perasaannya. Kesusahannya mungkin di situ dirasakan. Siapa yang mampu merasakan kepekaan ini yang sangat tinggi, tentunya kebatinannya bisa dirasakan. Kebatinannya tinggi, olah rasa. Saudaraku, olah rasa inilah yang nanti akan menimbulkan kepekaan. Generasi ini, tolong saya juga sama untuk mengingat pada diri saya juga bahwa kepekaan ini jangan sampai luntur dan hilang. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, saya dan panjenengan tentunya ingat betul bahwa di orang Jawa itu banyak ajaran-ajaran, banyak tuntunan-tuntunan di mana perjalanan hidup manusia tentunya dengan pengajaran-pengajaran masa lalu, punya sejarah dan sebagainya diajarkan. Ajaran inilah yang sangat mempengaruhi perilaku hidup orang Jawa. Orang Jawa itu selalu mengajari hal-hal yang baik, hal-hal yang harmonis, hal-hal yang bagaimana kebermanfaatan kepada sesama. Mengajarkan, orang Jawa bahkan mengajarkan ajaran-ajaran yang berbudi pekerti luhur. Ini sangat penting dilakukan. Jangan sampai melupakan ajaran-ajaran leluhur yang sangat baik ini. Mari saya dan panjenengan dan Mas Ali sangat berharap betul kita jangan sungkan untuk mengangsu ajaran-ajaran orang tua yang dulu yang baik dan bisa diterapkan. Saudaraku, ini juga harus cermat bahwa apa sebenarnya ajaran dan yang menjadikan suatu tuntunan. Dan tuntunan apa bukan? Apakah benar? Tuntunan apakah tontonan? Ini jangan bolak-balik. Yang namanya tuntunan adalah mengajarkan sesuatu hal yang baik. Tontonan lebih kepada posisi hiburan, lebih pada posisi penikmat apa sih yang perlu ditonton. Nah, tontonan pun sebenarnya bisa menjadi tuntunan jika tontonan itu mengandung suatu unsur yang baik. Tuntunan pun jika tuntunannya tidak baik maka akan berakibat hanya sebatas tontonan. Ini perlu dicermati dan perlu jeli, apakah ini ajaran yang menuntun, apakah ini hanya menonton. Apa yang kita cermati di lingkungan kita harus mampu memilah dan memilih mana yang harus menjadikan tuntunan pegangan hidup, pandangan hidup, dan mana yang harus sekedar tontonan. Apakah hanya sebatas tontonan hiburan belaka saja yang tidak mengandung ajaran. Saudaraku, dimanapun kalian berada, dan Mas Ali mohon maafnya sekiranya ada hal yang disampaikan tadi, hal-hal yang disebut tadi tidak pas, dan memang masih banyak sekali yang belum disampaikan. Ajaran-ajaran orang Jawa, peran perilaku dan sebagainya tadi runtutannya tentunya untuk mawas diri sendiri dan mawas diri untuk keluarga saya dan buat rekan-rekan dan sahabat saudara saya dimanapun berada. Cukup sekian tentunya, dan Mas Ali mau undur diri dan mohon maafnya. Saudaraku, jangan lupa tinggalkan komen bahwa biar semangat lagi dan Mas Ali untuk membawakan apa yang perlu disampaikan di kitab Mawas Diri, dan sangat membantu sekali sekiranya ajaran Cakrawala ini membawa wawasan buat dan Mas Ali sendiri dengan teman-teman semua. Dan Mas Ali beserta tim dan kru mengucapkan
berterima kasih yang telah membantu segala yang terlibat di dalam kesuksesan dan keberkahan buat panjenengan semua. Kami di sini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Hong Wilaheng Skaring Bawono Langgeng.